أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Mujahidin yang dimuliakan Allah, juga para pendengar suara Perak Jaya dimanapun berada. Malam ini insyaallah kita akan masuk tema baru, tema yang semua kita pasti membutuhkan, saling terkait kehidupan kita satu sama lain dengannya, yaitu an-nisa, wanita. Siapa tidak butuh wanita? Setiap kita pasti butuh wanita, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan segala sesuatu ini berpasang-pasangan. Jadi kalau ada seorang laki-laki tidak mau berpasangan dalam hidupnya dengan seorang istri atau dengan seorang suami, dan pembahasan kita adalah masalah istri atau wanita, maka orang ini telah menyelisihi fitrah kehidupan. Bahkan boleh dikatakan orang ini tidak mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan subhanalladzi, maha suci Allah. Bahkan jemaah sekalian, begitu pentingnya kita, begitu perlunya kita berpasangan ini dengan lawan jenis yang namanya wanita, asal kita berpasangannya secara syariat, mengikuti aturan Allah, sunnah Rasulullah. Allah juga mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, dan dari tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari dirimu itu berpasang-pasangan. Berpasangan di sini bukan sesama jenis, itu LGBT namanya jamaah sekalian, homo, ya, lesbi dan lain sebagainya, naudzubillah. Tapi berpasangan di sini dengan sesuatu yang antum lihat, semua binatang juga berpasang-pasangan. Ayam, kambing, anjing, binatang apa saja butuh Pak dengan yang namanya lawan jenis ini, ya. Dan itu Allah mengatakan subhanalladzi aw min ayatihi, di tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menciptakan dari dirimu berpasang-pasangan dengan wanita ini. Asal Pak berpasangannya kita ini mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara sekalian, an-nisa, paling tidak buat kita tidak ada wanita ini, kita tidak punya keturunan Pak, iya kan? Tidak ada wanita, tidak ada keturunan. Bahkan dalam Islam wanita itu hampir semua ayat ketika mengangkat tentang masalah iman dalam Islam itu
wanita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Man amila salihan min dzakarin wa unsa. Itu disebut Pak, barang siapa beriman dari laki-laki dan perempuan, itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'minuna wal mu'minat, laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin itu ba'dhum awliya'u ba'd, sebagian pada sebagiannya harus menjadi wali, saling menguatkan satu sama lain. Itu bahasa Al-Quran. Ini menunjukkan betapa wanita ini memiliki kedudukan yang luar biasa dalam agama kita. Saya juga berani mengatakan jamaah sekalian, baik dan tidaknya satu bangsa ke depan, baik dan tidaknya satu bangsa ke depan itu juga sangat berbanding lurus dengan baik dan tidaknya para wanita. Ayyatu ummatin idza aradtum an tahkumu ilaiha fanzuru ila nisaiha. Umat manapun pula, kalau kau ingin melihat baik atau tidak umat ini ke depan, lihatlah bagaimana tampilan wanitanya. Idza istaqamat nisauha fahiya ilal khairi tasir. Maka apabila para wanita ini baik, ya, menjaga fitrahnya dengan benar, dan kita kaum laki-laki mengawalnya juga dengan benar, subhanallah, insyaallah ini umat ke depan akan baik semuanya. Tapi na'udzubillah wa in zalat nisa'uha, kalau rusak, hilang harga diri seorang wanita pada satu umat itu, fahiya ila ghairi dzalik, ya, maka umat itu diambang kehancuran, Pak. Nah, sampean lihat di mana-mana sekarang, negara manapun pula, itu salah satu cara terempuk paling pas, paling enak untuk merusak kaum itu, dirusak kaum wanitanya. Makanya sampean jangan kaget Pak, dalam tontonan apapun pula, di televisi, di YouTube, apalagi film-film, baik film pendek atau film panjang dan film-film yang lain, selalu ditampilkan masalah wanita. Mohon maaf ya, ini kita sekarang bulan Maulid Pak ya. Antum lihat film The Message itu, film Ar-Risalah itu ya, ditampilkan pula Pak sisi jahiliyahnya, yang kemudian dimunculkan di situ seorang wanita penari perut sebagai latihan bagi Wahsy untuk kemudian melemparkan tombaknya, yang pada waktu itu di atas ini Pak ada satu bolongan. Ketika dia sedang menari, itu tombak bisa lewat di situ jamaah sekalian. Dan itu dipilih oleh Hindun untuk kemudian menombak Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Kenapa harus menampilkan dengan cara seperti itu? Ya mohon maaf kalau sampean lihat, ya karena memang yang membuat film ini bukan dari ahli sunnah wal jamaah Pak ya. Itu pembuat film itu Libanon, penganut ajaran Syiah. Maka wajarlah suasana seperti itu juga muncul, tari perut segala macam ada di situ. Di atas kesucian menunjukkan tentang risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik lagi, tidak hanya menarik Pak, bahkan kita juga bertanya-tanya dalam film itu, mana peran Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Mana peran Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an? Mana peran Sayyidina Utsman bin Affan? Yang muncul Sayyidina Ali, walaupun kita semua cinta pada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu kecintaan kita semua. Tapi sahabat-sahabat tiga khulafaur rasyidin tidak dimunculkan dalam film itu. Akhirnya pun juga ada Pak gambaran-gambaran tentang wanita yang dilecehkan seperti itu. Apalagi film-film yang lain, ma'asyal muslimin. Nah saudara, ini wanita, dan saya ingin mendudukkan malam ini akan berbicara apa pentingnya kita mengawal istri kita dan mengawal putri-putri kita, anak gadis perempuan kita ini. Jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala juga mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa.
Memang Pak, gejolak syahwat, gejolak nafsu ini paling kuat tarikannya siapa? Wanita Pak. Memang kata Allah Subhanahu wa taala dihiasi ya, untuk manusia ini khususnya kaum laki-laki ini hubbus syahwat, mencintai syahwatnya berlebihan dari siapa pertama kali Pak? Bukan dari rumah yang mentereng, kendaraan yang baru, arloji Rolex yang terbaru, HP yang selalu baru, tidak Pak, tapi minan nisa. Itu laki-laki Pak. Dan laki-laki ini ya, termasuk yang berbicara nih Pak, paling tidak kuat di bab yang satu ini memang jamaah sekalian ya. Kita ini Pak, kalau punya duit, punya uang, ATM kita ini di dompet kita, berbagai macam bank sudah ada jamaah sekalian. Sampean pergi ke Sogo atau ke TP, ngelihat barang mewah, sampean paling lihat Pak, bagus. Tapi sampean mau beli mikir jamaah sekalian. Iya kan? Mikir Pak. Kenapa? Di rumah masih ada. Sampean punya rumah, sudah punya rumah Pak, terus ngelihat ada tampilan rumah yang bagus, lebih bagus dari rumah kita. Sampean juga realistis jamaah sekalian. Tidak kemudian terbayang Pak di benak kita jamaah sekalian, melekat di otak kita. Tapi kalau sampean ngelihat ila mahasinil mar'ah, tazyinil mar'ah, wanita yang terhiasi seperti itu mata ini Pak langsung ngelirik, nyambung jamaah sekalian gitu. Nyambung Pak. Dan kadang-kadang kita siap mengeluarkan duit kita berapapun untuk wanita, ngejar wanita ini jamaah sekalian. Sampai hilang rasa malu kita ini, hilang. Kalau sudah terkait dengan urusan lawan jenis, ma'asyal muslimin. An-Nisa. Allah sudah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Pertama kali disebut An-Nisa, wanita memang jamaah sekalian. Loh, kalau wanita silakan tanyakan sama ibu-ibu. Wanita itu jemaah, kalau sampai ngelihat laki-laki paling ganteng, tidak sampai masuk Pak ke dalam hatinya. Iya, ada sih satu dua yang kayak gitu, tapi tidak kemudian sebagaimana kita ngejar Pak terhadap wanita. Tapi kalau laki-laki, perempuan atau laki-laki ganteng, ya sudah. Tapi kalau ngelihat barang Pak, ya, perkakas rumah yang baru, perkakas dapur yang baru, baju yang baru, tas yang baru, sepatu yang baru, dan lain sebagainya, itu terekam di sini Pak. Susah hilangnya Pak. Makanya sampean jangan kaget Pak kalau ngelihat di mall-mall yang ada, yang paling ramai siapa jemaah sekalian? Wanita Pak, karena memang hobinya itu nyoping Pak, senang dengan barang, dan itu terekam Pak. Kalau datang ke sana Pak, kemudian dia mau ngelihat sesuatu padahal tidak niat beli Pak, terus ngelihat ada barang yang melekat di kepalanya, itu terekam terus Pak. Itu pulang ke rumah terus terekam jemaah sekalian. Laki-laki masuk ke mall, jenuh kita nih Pak, capek Pak. Itu kalau ibu-ibu 3-4 jam keliling tawaf di situ, kuat Pak. Sampean rembak kaki kita ini Pak, tidak kuat. Duduk, cuma duduknya kita ini Pak, mata kita ngelihat siapa yang jual, siapa yang beli di situ, nyambung Pak. Kita juga iktikaf duduk, kalau mereka tawaf kita yang iktikaf di mall itu jamaah sekalian. Dirusak tatanan kehidupan kita ini, ma'asyal muslimin. Nah saudara, ini bahasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak ingin melanjutkan pada ayat berikutnya jamaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga mengatakan tadi sebagaimana saya katakan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kendati demikian, Allah juga masih mengapresiasi Pak. Di satu sisi ini wanita ini satu kenikmatan bagi kita kalau kita menikahinya dengan cara yang halal, yang membuat kemudian syahwat kita ada penyaluran di situ. Begitupun sebaliknya, jadi tenang kita, litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan darinya kemudian kita mendapatkan keturunan jamaah sekalian, ya, anak yang banyak, ya, dari istri kita ini. Kemudian di situ Allah berikan ketenangan batin, ada mawaddah, ada cinta dan kasih sayang. Di saat kita berkeluarga dengan wanita ini Pak, butuh kita dengan, tidak ada orang tidak butuh dengan wanita. Tapi ingat, di saat yang bersamaan kalau kita salah mengelola, menjadi fitnah bagi kita jamaah sekalian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
dari hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijal minan nisa, muttafaqun alaih. Sungguh aku tidak meninggalkan setelah aku meninggal dunia satu fitnah yang sangat dahsyat menimpa, mencelakakan, lebih mencelakakan kepada kaumku yang laki-laki, umatku yang laki-laki daripada wanita. Iya Pak, dengan wanita ini kadang kita bisa tukaran ya. Begitu berlebihan kita cinta sama istri, kadang kita juga menelantarkan cinta orang tua kita, jamaah sekalian. Begitu cinta kita berlebihan kepada istri, kadang kita tidak tegur sapa dengan kakak adik kita ya, karena provokasi dari istri di rumah, jamaah sekalian, kepada kita. Hati-hati jamaah sekalian. Nah saudara, tapi kalau sampean berhasil Pak, Allahu Akbar, itu peluang surganya di depan mata. Di saat sampean berhasil mengislamkan istri kita, mengajak istri kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan agama dengan benar, dan darinya kemudian muncul keturunan yang baik-baik pula. Mobil khusus, mohon maaf, berbahagialah antum kalau punya 2 anak perempuan, 2 anak wanita. Ya, sampean tidak boleh mengeluh, tidak boleh kemudian nuntut kepada Allah. Walaupun kita berangan-angan pingin lahir anak laki-laki, tiba-tiba muncul kepada sampean anak perempuan, berharap yang kedua laki-laki, muncul perempuan lagi Pak, berharap yang ketiga begitu, muncul perempuan lagi. Ya sudah, nikmati, berarti Allah percaya kepada kita. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah ketika mengatakan proses penciptaan manusia ini, ma'asyiral muslimin, Allah sengaja menghibahkan kepada manusia yang nikah itu lahir perempuan, disebut duluan Pak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahbu liman yasha'u dzukura, dan kalau Allah berkehendak memberikan anak laki-laki. Jadi yang menentukan laki dan perempuan ini Allah Subhanahu wa taala. Dan tolong Bapak Ibu, para jamaah sekalian dimuliakan Allah, saya selalu mengatakan Allah ketika memberikan kepada kita karunia anak laki atau perempuan, khususnya perempuan, sadarilah Pak, kalau sampean sukses, peluang surga Pak sudah di depan mata. Ini bukan bahasa saya, tapi bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, man 'ala jariyataini hatta tablugha ana wa huwa kahataini ilal jannah, wa asyara ila usbu'i. Barang siapa, kata Nabi, seorang suami dan istri, dia kawal istrinya dengan benar dan darinya kemudian mendapatkan keturunan 2 anak perempuan, 2 anak wanita, Allahu Akbar, ala, dia pelihara dengan benar, dia jaga dengan benar, dia kawal dengan benar, dia tarbiyah dengan benar, dia besarkan, sekolahkan dengan sekolah yang benar, sampai dicarikan jodoh laki-laki yang benar, siap menjadi ibu rumah tangga yang baik. Orang tua yang seperti itu, ayahnya dan ibunya nanti ke surga bersamaku, kata Nabi, ibarat seperti 2 jari ini nanti bersamaku ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya Pak setiap baca hadis ini gemes Pak ya. Kenapa? Saya tidak punya peluang, masalahnya jemaah sekalian. Anak saya 4-4-nya laki-laki Pak. Anak saya 4-4-nya laki-laki, tidak punya anak perempuan. Nah sementara hadis ini bagi sampean punya anak 2 anak perempuan, sudah surganya di depan mata Pak, di depan mata. Kalau ala jariyataini, ala artinya Pak mengawal dia, menjaga dia, mentarbiyah dia, membina dia, membesarkan dia, sampai sampean bisa membuat anak sampean 2 gadis ini bisa baca Quran dengan benar, bisa salat 5 waktu dengan benar, dan berbakti kepada sampean dengan benar, menjadi muslimah, tidak jadi fitnah dalam kehidupannya sampai dia nikah, sudah jelas Pak, sampean mendapatkan surga bersama Rasulullah nanti.
Tapi kalau kita gagal, Pak, dan ini yang paling menakutkan, apalagi kita hidup di akhir zaman seperti ini, jamaah sekalian. Ini wanita yang agresif, Pak, terhadap lawan jenisnya. Kalau dulu saya masih ingat tahun 80-an, 70-an, 80-an, kalau kita cocok sama wanita, aduh, pas puber-puber muncul, Pak, gelisah. Yang perempuannya malu-malu, jamaah sekalian. Sekarang enggak, Pak, yang perempuan yang nyari. Ya, kalau bahasa orang tua kita yang gatal, sekarang yang perempuan, jamaah sekalian, gitu. Dan berani-berani saat ini, ma'asyarul muslimin. Tapi di satu sisi, kalau sampai kembali kepada hadis ini, bab yang kita bahas malam ini, inilah peluang surga saya. Makanya Bapak, Ibu, kalau sampean dikaruniai oleh Allah anak perempuan, walaupun cuma satu, jamaah sekalian, jadikan skala prioritas dalam hidup saya untuk mengawalnya, jamaah sekalian. Tiada hari kecuali sampean berkomunikasi dengannya. Ini pahala yang instan dari Allah untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampean gagal, Pak, naudzubillah. Apalagi sekarang tontonan-tontonan luar biasa, ya. Ya. HP sampean fasilitasi. Dikasih pulsa juga luar biasa. Ikut pula apa namanya? Apa istilahnya, Pak, kalau ada urusan HP itu, Pak? Yang kemudian bisa mengakses internet segala macam seperti itu. Buka YouTube 24 jam. Rumah kita juga ada wifi-nya 24 jam. Sampai tidak bisa ngontrol. Tiba-tiba dia tengah malam, Pak, berkomunikasi dengan lawan jenisnya. Sekarang berkomunikasi, akhi, bisa buka-bukaan, Pak, bisa video call. Tidak main-main, jemaah sekalian. Bisa video call, Pak. Bisa zoom-zooman dengan lawan jenisnya, Pak. Buka-bukaan satu sama lain. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, memang kita hidup di satu masa yang fitnah luar biasa saat ini, ma'asyarul muslimin. Tinggal sampean bisa tidak teringat, Pak, dengan ayat-ayat Allah seperti ini, dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Nah, saudara, termasuk juga di saat sampean berhasil mengendalikan istri kita, Pak, wanita ini yang namanya istri. Saya tadi mengatakan ini sukses generasi ke depan tergantung kepada istri kita, Pak, para wanita ini, karena mereka yang paling banyak berinteraksi dengan anak-anak kita. Mohon maaf, macam saya ini, Pak, ini malam ini saja saya tidak bisa duduk, Pak, dengan istri saya, tidak bisa duduk dengan anak-anak saya, dengan mantu saya, dengan cucu saya. Saya khususnya malam ini saya bisa ngaji dengan mereka. Siapa yang mengendalikan, Pak? Ya, istri. Pertanyaannya sekarang, apakah istri kita seperti itu? Bisa membuat maghrib sampai isya di rumah tidak ada televisi, duduk dengan anaknya, duduk dengan mantunya, duduk dengan pembantunya, ngaji bersama di situ. Dibikin rumah kita kayak rumah Quran. Atau kebalikannya, jamaah sekalian, nafsi-nafsi. Mengerikan, jamaah sekalian. Tapi kalau sampean berhasil, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, muttafaqun alaih, istausu bin nisa'i khaira. Aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga dengan benar, dengan baik para wanita itu, istri-istrimu itu, kata Nabi. Pak, mohon maaf ya, macam saya ini, jamaah sekalian, sekarang Selasa di sini, Pak, ya. Kemarin masjid saya sendiri, yang mendengarkan juga puluhan orang atau mungkin ratusan orang. Besok saya di Al-Akbar, live juga di YouTube seperti ini, ya. Terus setelah itu ke Gresik, orang banyak mengundang saya ceramah seperti ini. Kemudian saya ini, Pak, tidak didengar oleh ibunya anak-anak di rumah. Saya nggak diperhatikan oleh ibunya anak-anak di rumah, Pak. Di mana nanti ibunya akan mempengaruhi anak-anak saya nanti, jamaah sekalian. Gagal saya ini, jamaah sekalian. Jadi ukuran sukses yang sebenarnya, kata Nabi, istausu binisa'i khair. Aku wasiatkan kepada kalian, tolong jaga dengan baik istri-istri kalian. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Sadarilah ya,
Memang agak susah Pak, tapi sampai harus sabar memang. Wanita itu diciptakan, asal penciptaannya itu dari tulang rusuk yang bengkok itu, kata Nabi. Tulang rusuk yang bengkok, jemaah sekalian. Wa inna awajja ma fi dhal a'laha. Bengkok yang paling bengkok, kata Nabi, dalam tulang rusuk itu yang paling atas. Maksudnya Pak, memang di sininya Pak, paling atas bagi wanita itu akal pikirannya, jemaah sekalian. Nggak bisa lurus Pak sebagaimana kita. Walaupun ada sih beberapa wanita yang cerdas-cerdas Pak ya, tapi nanti kalau urusan rumah tangga tetap kita laki-laki yang lebih cerdas, jemaah sekalian. Fa in dhahabat tuqimuhu kasarathu. Kalau kau langsung meluruskan begitu saja, kata Nabi, patah Pak tulang itu. Kalau langsung dibengkokkan begitu saja sampai yang keras, ya patah Pak. Beliau mengatakan wa kasruha talaquha. Patahnya itu adalah talak, pecah kok kalian, tidak bisa nyambung lagi. Ya, wa in taraktuhu lam yazal. Tapi kalau dibiarkan ya tetap bengkok, jamaah sekalian. Kita pelan-pelan, jamaah sekalian. Wastausu bin nisa. Aku wasiatkan, berbuat baiklah, pelan-pelanlah dengan wanita itu, kata Nabi. Tarik ulur Pak. Allahu Akbar. Saya pikir jenengan sudah pada merasa semua Pak, terutama yang kepala 5 ya, kepala 6 macam saya, mau kepala 6 sebentar lagi, jamaah sekalian. Sudah pengalaman Pak bagaimana menghadapi istri itu, jamaah sekalian. Kadang sekarang saya mau marah Pak, berpikir Pak, ini marah tidak tepat sasaran, walaupun mangkal betul Pak, tapi kita mau mengungkapkan nambahin masalah gitu. Kadang kita diam sampai dia bertanya, kok tidak marah gitu. Emang perlu saya harus marah? Kadang-kadang dengan diamnya kita Pak, dia jadi sadar Pak. Tapi kalau sampean kasar, apalagi tua Pak, yang repot ini sudah tua, sama-sama tua, sama-sama 60 tahun cerai Pak. Ada loh itu, bukan tidak ada. Sama-sama sudah kepala 6, sudah punya cucu, cerai Pak. Apa enggak malu sama anaknya, sama mantunya, sama cucunya, jamaah sekalian? Dan kita tidak memberikan contoh yang baik pada generasi kita di bawahnya, ma'asyal muslimin, karena kekakuan kita. Nah saudara, pelan-pelanlah kata Nabi menghadapi wanita itu ya. Ibarat orang main layangan Pak ya, tali ulur Pak ya. Angin, kalau pas angin bagus kita tahan Pak ya, bagus Pak angin, kadang-kadang kita lepas lagi, tahan lagi. Kalau tidak ada angin ya kita tarik, jamaah sekalian. Kita mampu bisa mengetahui Pak bagaimana berinteraksi dengan ibunya anak-anak ini. Dan kalau sampai berhasil Pak mengendalikan ibunya anak-anak wanita ini, hakul yakin jamaah sekalian, anak-anak kita Pak semuanya akan menjadi anak-anak yang baik atas izin Allah Subhanahu wa taala. An-Nisa Pak, sampai ada surat khusus namanya suratun Nisa ya, suratun Maryam, Masya Allah. Imra'atul Lut, Imra'atul Nuh, Imra'atu Fir'aun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya nisa an-nabi. Ada pun juga tentang khusus Pak panggilan kepada istri-istri Nabi. Bayangkan, istri Rasulullah, Rasul Pak, manusia termulia, terhormat, khatamul anbiya wal mursalin. Ada ujian Pak lewat istrinya, jamaah sekalian. Antum tahu kan kisahnya? Kisah pertama ketika kisah tentang fitnah yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai Nabi, mohon maaf, ada legitimasi Pak dari Allah tentang apa namanya kebaikan Aisyah ini, jamaah sekalian, tentang sucinya Aisyah ini. Aisyah dianggap selingkuh Pak, bisa dibayangkan. Sampai Nabi mudah dipengaruhi oleh sahabat untuk suruh menceraikan Aisyah gitu. Itu salah satunya juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Dia memberikan sinyal kepada Nabi, ya Rasul masih banyak wanita lain, kata dia. Sinyalnya begitu Pak. Dan omongan ini sampai ke Aisyah. Sampai alhamdulillah Aisyah mendapatkan ayatul bara'ah, ayat tentang pengakuan Allah bahwa Aisyah tidak selingkuh. Baru Nabi kemudian memaafkan Aisyah. Sebelumnya luar biasa. Yang kedua, wanita nuntut kenaikan uang belanja. Pernah dengar jemaah sekalian? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri Nabi,
wahai wanita-wanita yang mendampingi Nabi. Kira-kira begitu Pak. Kalian tidak sama dengan istri manusia biasa. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, katakan ya Muhammad, jika kalian wahai istri-istriku menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, umattikunna, akan kuberikan semua itu. Tapi selesai sampai di sini. Wa usarrihkunna sarahan jamila, kita lepas ya, kita putus sampai di sini dengan putus yang baik. Sadar Pak wanita itu semuanya. Masa istri Nabi yang ini yang memprovokasi Pak, yang muda-muda, Aisyah, Hafsah, uang belanjanya sama dengan uang belanjanya istrinya Bilal, uang belanjanya sama dengan istrinya Fulan. Jadi dibanding-bandingkan Pak. Ini sampean kalau istri nuntut begitu, sampean harus tenang Pak, karena tidak ada wahyu lagi yang turun sama sampean masalahnya. Tapi kejadian ini harus jadi pelajaran buat kita. Kenapa demikian? Berarti ini ada sesuatu yang hilang ya. Ada tarbiyah yang kurang masuk pada istri saya, padahal dia tahu bagaimana kemampuan saya. Siap-siap sampai nanti dibanding-bandingkan Pak dengan suami orang lain, jemaah sekalian. Sampai tidak perlu menjawab, ya kalau gitu kawin saja dengan suaminya orang lain. Tidak boleh begitu jemaah sekalian. Tenang ya, sampai tunjukkan iman yang benar, akhlak yang baik. Doakan saja, mudah siapa tahu besok aku dapat rezeki yang lebih baik lagi. Dan angkat tangan sampean Pak, sampai doanya doa khusus yang mengatur redaksinya juga Allah. Walladzina yaquluna rabbana hablana min azwajina, disebut pertama kali ya akhi, wa dzurriyyatina, karuniakan kepada kami istri-istri yang menjadi qurratu ain. Minta Pak pada Allah. Ini ujian memang bagi kita jamaah sekalian. Dan begitu seterusnya saudara sekalian. Waktunya sudah habis. Yang jelas ikhwatal iman, ini Nabi ada benturan minta kenaikan uang belanja. Masih ada lagi Pak, Nabi diprovokasi, mulutnya bau karena minum madu, karena kecemburuan antara istri yang satu dengan istri yang lain. Bagaimana detailnya masalah ini, fitnah wanita ini, kita sambung lagi di pertemuan yang akan datang insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbil alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hdina wa hdi azwajana innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.